recording dulu. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Saya akan share screen dulu. Oke, share screen. Jadi kita akan kuliahnya sampai jam 7. Recording in progress. Cuman karena ada buka puasa jam 6 berapa sih sekarang? Bentar. Maghrib Jakarta. 6.12 Pak. 6.12. Oke. Iya. 6+5 kalau di sini mah. Oh 5. Ya, anggap aja 6+5+10 ya. Kita jadi pas azan kita break, nanti jam 6.30 kita masuk lagi sampai jam 7. Jadi kuliahnya kepaksa dibagi 2. Sekarang jam 5 sampai jam 5 jam 10, terus nanti kita masuk lagi jam 6.30 gitu ya. Oke, jadi yang terakhir slotnya cuma 30 menit. Kalau enggak, waktunya banyak hilang, pusing kepala saya urusannya. Oke. Kita kuliahnya tentang IT forensik. Nah, ini tolong enroll ke open course ITTS ACID. Nomornya 114. Saya copy paste di chat ya. Silahkan masuk ke open course itts.ac.id. Nama kuliahnya ITTS 2025-1 IT Forensik. Kalau paling gampang sih masuk aja kuliah mana aja, terus ganti aja nomor di belakangnya ini ke 114. 114 jadi IT Forensik, kira-kira gitu. Nah, di ruangan ini harusnya juga ada mahasiswa yang calon mahasiswa baru. Jadi saya bilang sama administrasi yang ada, itu mahasiswa yang calon maba silakan ikut aja kuliah dah. Curi start nggak masalah. Jadi nanti di ruangan ini juga ada calon mahasiswa baru, silakan ikut kuliah. Kalau mau ikut masuk silakan masuk. Nah, pertanyaannya adalah nanti enrollment key-nya, passwordnya apa. Jadi ingat ya, nomornya 114. Key-nya adalah salah. Salah, masuk sini nih. Enrollment method, kemudian masuk ke self enroll. Ini udah ada 4 yang self enroll. Key-nya adalah ITTS 2023. Jadi masuk ke nomor kuliahnya adalah 114. Kemudian key-nya ITTS 2023, hurufnya besar. Oke, silakan masuk. Nah, ini mudah-mudahan udah pada masuk semua ke Zoom. Kalau enggak kepaksa harus diulang nantilah. Nanti saya ulang lagi lah habis buka ya. Oke, terus apa yang harus dikerjakan? Yang harus dikerjakan terutama buat lulus kuliah ini. Kalau mau lulus kuliah ini gampang kerjainnya. Jadi di masing-masing ini salah. Di masing-masing modul ini ada kuis. Kuisnya dikerjain. Terus jadi masing-masing ada kuisnya dikerjain. Cuman kuis ya oke lah buat dikerjain. UTS dikerjakan, UAS dikerjakan. Jadi total nilainya itu adalah kuis di rata-rata dikali 30%, UTS dikali 30%, UAS 40%. Jadi kalau mau lulus sebetulnya, kalau mau lulus ngepas, dapat 100 di UTS, dapat 100 di UAS, dapat nilai 70, lulus. Kuis nggak dikerjain. Kalau dikerjain semuanya, kemungkinan di atas 70, bisa 80-90 nilainya. Udah A tuh kalau di akademik. Gitu ya. Beres? Jadi di sini ada kuis-kuisnya, ada UTS, UAS. Nah, kuisnya saya sudah rubah soalnya. Jadi soalnya bahasa Inggris. Soalnya kemarin dikomplain sama jadi mati. Apanya yang mati? Bocor. Oke, jadi soalnya bahasa Inggris. Karena kemarin dikomplain sama beberapa perusahaan, Pak Ono itu mahasiswanya pintar-pintar, cuman pada nggak bisa bahasa Inggris.
Ya udah, kalau nyuruh dosennya bahasa Inggris, enrollment key-nya apa? Oke, ditulis di chat ya, ITTS 2023. Oke, enrollment key-nya ITTS 2000. Pastikan masuknya ke yang nomornya 114 ya. Kuliah yang nomor 114. Soalnya ada dua IT forensik, ada dua apa tiga kuliah IT forensik. Yang ini adalah yang buat di TTS. Yang IT forensik yang lain cuman nggak sampai sedetail yang ini gitu ya. Nah, tolong dikerjakan kuis UTS UAS dari sekarang, sudah bisa dikerjakan semuanya, jangan diundur sampai akhir semester, rugi. Nah, beres ya, sampai sini aman, nggak cuman nanya enrollment code aja kan, ITTS 2023. Nah, sekarang saya akan kasih gambaran kuliahnya seperti apa. Forensik tuh kapan dipakainya? Forensik dipakainya untuk cari barang bukti pada saat hacker masuk. Jadi ada hacker masuk, ada yang nyerang masuk ke websitenya kita, servernya kita. Tugasnya kita adalah cari barang bukti. Jadi IT forensik adalah ilmu buat cari barang bukti sih sebenarnya. Kalau cuman cari barang bukti biasa aja buat di satu perusahaan, biasanya kebutuhannya nggak terlalu berat. Tapi kalau minta sampai bisa diajukan ke pengadilan, urusannya lebih seru. Gitu. Ilmu yang di sini diajarin sampai bisa sampai ke pengadilan sih sebenarnya. Itu ya. Jadi forensik ini bisa sampai pengadilan atau bisa stop di perusahaan. Kalau di perusahaan kebutuhannya seperti apa? Kebutuhannya kalau kita jadi admin jaringan, kemudian kita harus mengamankan sistem. Seringkali kita butuh ilmu forensik ini buat pengen tahu yang nyerang tuh siapa, gimana cara nyerangnya, supaya dari informasi tadi kita bisa ini palapa seru banget. Dari informasi tadi bagaimana nyerangnya, siapa yang nyerang dan sebagainya, kita bisa melakukan perbaikan di sistem yang kita manage, yang kita operasiin lah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi kalau di perusahaan levelnya seperti itu aja, tapi kalau di yang lebih tinggi lagi, urusannya buat kepolisian segala macam, kita perlu bikin laporan yang lebih bagus segala macam. Cuman kalau boleh jujur ya, kalau kita ada di perusahaan segala macam, nanti kalau ada kejadian sebaiknya kita tetap pakai standar supaya bisa diajukan di pengadilan. Karena nanti kalau ada apa-apa, kita tetap punya laporannya. Kalau dibutuhkan sampai ke level pengadilan bisa dilakukan juga. Jangan nunggu forensik dari kepolisian atau kominfo buat gerak, karena mereka susah diandelin sih sebenarnya. Kalau mau jujur sih, mendingan kita bikin sendiri gitu. Jadi susah kalau mengharapkan dari aparat atau dari penyidik PNS kominfo buat turun mah susah. Jadi mendingan kita gerak sendiri gitu ya. Beres ya. Nah oke, sekarang ilmunya. Ini gambar secara gede dulu ya. Ini mungkin hari ini intro, tapi saya akan bolak-balik terus ya. Intro forensik itu seperti apa. Kemudian ini ilmunya kalau dibaca setengah bahasa Indonesia, ini bahasa Indonesia, setengah bahasa Inggris. Jadi sekarang kuliahnya mulai saya buat gitu. Ada setengah bahasa Indonesia, setengah bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris kalau boleh jujur lebih bagus daripada yang bahasa Indonesia. Jadi saya bikinnya yang bahasa Inggrisnya lebih bagus daripada yang bahasa Indonesia sih sebenarnya. Bahasa Indonesianya lebih apa adanya, bahasa Inggrisnya lebih bagus. Oke. Jadi ini lebih intro ke forensik itu apa. Kemudian data acquisition process adalah proses bagaimana kita bisa dapetin data-data tadi, serangan segala macam. Jadi ini bagaimana prosesnya diterangkan di sini. Oke. Terus di sini ada konsep yang namanya chain of custody. Kalau di sunnah Rasul itu ada sanad. Kalau sunnah Rasul itu ada sanad ya. Jadi ini siapa yang cerita lewat siapa. Jadi itu adalah ada rantainya.
Nah, kira-kira chain of custody, kira-kira kalau diekivalenkan dengan sunnah Rasul itu sanatnya, sanat dari barang bukti, gitu. Jadi apakah barang bukti bisa percaya apa kagak? Nah ini harus dijaga bener nih sunnah Rasulnya, gitu kira-kira. Beres ya. Jadi ini ada ilmu yang seperti itu juga diajarin. Nah kemudian jadi tadi intro bagaimana cara dapetin data, kemudian analisa data. Oke, di sini diterangkan buat analisa datanya. Gitu. Tapi saya nanti banyak bentuknya demo juga ya. Terus bagaimana kita menginvestigasi sistem operasi, investigasi kalau di jaringan, kita investigasi sama forensik sama aja lah kira-kira, sistem operasi, jaringan, email, kemudian ada serangan SQL injection gimana. Jadi ini bentuknya nanti demo sambil ngasih lihat proses forensik. Jadi dua arah nih. Jadi cara nyerangnya seperti apa, cari barang buktinya seperti apa, gitu ya. Jadi ini kepaksa harus didemoin gimana cara nyerangnya. Nah dari serangan ini gimana caranya kita ngambil barang buktinya. Kalau forensik yang baik dia biasanya juga kalau bukan buat pengadilan ya. Kalau buat perusahaan kita juga biasanya ngasih tahu, oke, kita nemuin ini sebaiknya bocornya di sini sebaiknya cara nambalnya seperti apa, diterangin juga biasanya. Kalau yang bagus, oke. Cuman kalau di pengadilan mungkin sampai nambal bocornya nggak terlalu sih, oke. Mail, SQL injection, command injection. Cara bikin backdoor, kemudian file system di Linux. Ini urusannya adalah kalau yang file system ya, bagaimana kita dapetin kalau kita dapetin hard disk atau apa, gimana caranya recover file yang di delete, kira-kira kayak gitu. Nah di sini selanjutnya adalah forensik ke handphone Android. Nah ini bentuknya demo. Mudah-mudahan nanti pada waktunya, ini udah saya taruh terakhir. Ini termasuk kategorinya susah sih sebenarnya. Nah, di forensik Android akan didemokan bagaimana kita dapetin data dari handphone. Gitu. Jadi misalnya kita berhasil dapat barang bukti HP, handphone. Terus gimana caranya ngambil file-file di handphone ini pindahin ke komputer. File itu termasuk filenya email lagi, SMS, nelpon ke siapa aja, SMS-nya apa aja. Jadi HP itu seringkali nyatat apa yang kita kerjain dan kita bisa ambil data-data itu dari HP-nya, gitu ya. Terus di sini juga ada berbagai serangan yang lain dan cara dapetin barang bukti dari serangan itu seperti apa. Jadi nanti akan diserang, terus ambil barang buktinya juga, gitu ya. Ini macam-macam sih, miscellaneous attack dan forensiknya. Setelah melakukan serangan-serangan ini harusnya ada 14-an, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh 12. Oke, cuma 12. Nah kemudian terakhir adalah bagaimana caranya bikin laporan. Di sini, bikin laporan. Nah kalau mau jujur sih, yang bikin laporan gampang banget, nggak susah. Yang susah adalah dapat barang buktinya. Asli susah, nggak gampang. Oke, dapat barang buktinya nggak gampang. Cuman kalau saya demoin kalau ntar didemoin dapatnya gampang. Soalnya kan yang nyerang Ono yang nyerang. Kemudian cari barang bukti Ono juga, ya gampang lah. Ono tahu cara nyerangnya, udah barang buktinya ada di mana ya gampang dapatnya gitu. Tapi kalau yang benerannya susah, dapetin barang buktinya susah, nggak gampang sih. Oke, kemudian kita kasih laporan. Ini cuma sebagian aja dari forensik yang sering kali diajarkan waktu kita melakukan forensik di kampus-kampus lain. Biasanya yang bagian yang ini doang, file system, tapi Windows ya. Kebanyakan adalah bagaimana dapetin file di Windows, kira-kira itu. Kemudian biasanya, dan ini saya lupa masukin satu, adalah melihat metadata dari file. Nah ini nggak ada nih.
Kalau nggak salah nggak ada di sini. Belum ada. Harus saya masukin nih. Ini merestore file yang ke-delete dan sebagainya. Biasanya itu yang belum diajarin adalah ngelihat metadata di file. Kira-kira kayak gitu. Oke, ini harus saya selipin materi buat metadata. Mungkin nanti saya selipin. Jadi jangan khawatir, ini kuliah ini sambil saya ngasih kuliah, sambil memperbaiki kuliah gitu ya. Beres ya? Sampai sini kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat ya. Jadi kebanyakan praktek. Jadi intro, cara dapetin data, cara analisa data, kemudian kita melakukan forensik sistem operasi, network, email, SQL injection, command injection, backdoor, file system, Android, terus serangan yang lain, report. Yang belum saya masukin adalah metadata. Jadi saya harus masukin itu, materi tentang metadata. Oke, sekarang kita masuk ke sini dulu. Sekarang 5. Ini materi bisa cepat nih. Oke. Sekarang intronya dulu lah. Intro ke forensik. Oke. Oh, untuk praktek, kalau mau praktek nyoba-nyoba sendiri, sarannya sih coba install Kali Linux sama server kosong lah di VirtualBox. Nih contohnya ini ya. Ini VirtualBox saya ada Kali Linux nih. Ini Kali Linux yang paling baru 2024.4. Ini yang paling baru, bisa di-download free. Kemudian bisa install server kosong, tapi kalau mau enak sih servernya udah ada web servernya apa segala macam. Kalau ini server kosong susah, harus kita isi dulu ntar buat di-install segala macam. Kalau mau enak sih copy file OVA dari saya, atau kapan-kapan saya taruh di perpustakaan digital di kampus kali ya. Itu kalau mau coba yang lebih nekat bisa ngambil ini Metasploitable OVA. ISO dia kalau nggak salah. ISO apa OVA ya, lupa. 2, udah ada yang 3 kalau nggak salah. Coba udah ada yang 3. Jadi ini file Metasploitable itu biasanya file OVA. Oh bukan, dia yang ini lebih parah nih. Oke. 4 GB RAM. Oke. Ini harus dibikin kalau yang ini. Wah, ini horor nih, harus bikin sendiri dulu. Ngeri. Kalau ini ngeri. Kalau berani mati pakai yang Metasploitable 3 boleh, cuman kita harus build. Nah, ada scriptnya buat build sih. Cuman nyebelin. Kalau saya males buat kayak gini, saya pengen ambil yang udah jadi aja, jadi bisa aja masuk Metasploitable 2. Ini ada di SourceForge. Nih, SourceForge, sourceforge.net. Terus masuk ke file, mana file? Ini file. Oke. Nah, ini ada tahun 2019 ya. Yang 3 itu yang lebih baru, tapi dia ini apa sih? Oh, itu statistiknya. Ngambil filenya, mana ngambil filenya? Ini masuk, diklik download aja kali, ntar bisa dapet. Filenya bentuknya kalau nggak salah OVA sih. Gitu. Jadi nanti, dan itu udah ada banyak servernya dan bisa diserang. Gitu, kalau mau yang itu. Cuman ya dia buat korban aja. Nggak ada cyber security-nya, nggak terlalu banyak. Kalau mau yang lebih banyak bisa ngambil file yang saya buat, namanya korban. Ada di kampus nggak ya, lupa. Nih korban tuh yang ini nih maksudnya. Mana sih? Paling atas nih dia. Ini korban. Cuman ini Ubuntu-nya 18.04. Jadi udah lama. Jadi saya bikinnya sekitar 6-7 tahun yang lalu membuatnya. Sekitar 6 tahun yang lalu lah saya bikin ini.
Kalau sekarang kan versinya udah 2404, ini masih 1804. Jadi kebayang berapa tahun yang lalu bikinnya. Mau bikin lagi butuh niat. Jadi kalau mau yang ini filenya kalau nggak salah sih ada di kampus, di perusahaan digital kampus. Tapi kalau mau juga kirim harddisk ke saya kopiin. Gitu ya. Absen. Pertanyaan soal absen. Saya nggak pakai absen. Jadi kalau mau bolos nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau yang penting buat saya adalah bisa ngerjain ujian sih sebenarnya. Itu. Jadi bisa ngerjain ujian. Dan ini akan direkam. Ini ada rekamannya. Mudah-mudahan nggak lupa. Kadang-kadang saya suka lupa soalnya. Jadi ada rekamannya dan rekamannya akan diupload ke YouTube. Cuman kalau terlalu ekstrim, maksudnya hackingnya kebanyakan, terlalu berbahaya, biasanya nggak bisa ditaruh di YouTube. Gitu. Jadi nggak semua rekaman bisa ditaruh di YouTube. Kalau terlalu hackingnya terlalu berat, YouTube-nya bakal negor saya, dan saya sudah 6 kali ditegur sama YouTube dan channelnya sudah mau di-delete sama YouTube gara-gara hackingnya terlalu berat. Jadi kalau udah kayak gitu saya nggak bisa upload tuh. Yang contoh nggak bisa di-upload tuh misalnya materi yang kayak gini ini nggak bisa di-upload semua sih sebenarnya. Jadi ini nggak bisa di-upload, ini nggak bisa di-upload, comment injection nggak bisa, backdoor nggak bisa. Jadi 4 ini kemungkinan besar nggak bisa diupload, gitu ya. Yang ini juga kemungkinan nggak bisa diupload nih, kemungkinan. Jadi untuk materi-materi itu kalau mau dapetin ya kepaksa ikut kuliahnya, karena nggak bisa diupload. Jadi absen nggak ada ya. Jadi absennya saya anggap 100%, absennya 100% semua dah. Jadi nggak usah khawatir soal absen. Oke. Dosen yang lain udah puyeng sama saya, soalnya saya nggak pakai absen. Kalau yang lain lagi maksa harus ada absen, gitu. Saya nggak percaya absen soalnya, nggak penting lah absen. Oke, ini beres. Sekarang kita, materinya juga ada di wiki saya, Ono Sentro RID. Masukin kata kuncinya forensik IT, nanti dapetin ini. Ini kalau dilihat ada yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Selalu kayak gitu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Soal ujiannya yang bahasa Inggris ya, bukan yang bahasa Indonesia. Jadi jangan khawatir soal ujiannya bahasa Inggris. Awalnya soal ujiannya bahasa Indonesia, tapi akhirnya gara-gara pada komplain ya udah saya jadiin bahasa Inggris. Gitu. Oke. Ini saya buka rahasia dulu. Materi ini saya ajarin di level S2 juga sama. Materi yang sama diajarin di S2 pakai bahasa Inggris. Jadi saya ngomongnya bahasa Inggris kalau yang S2. Tapi bahasa Inggris, tapi karena di situ ada mahasiswa dari Palestina, ada mahasiswa dari Filipina, dari S2 tapi. Kalau ini S1 kan, saya ngomongnya masih bahasa Indonesia, tapi soalnya sama. Gitu, jangan khawatir. Anda ngelihat soal S2 sih sebenarnya. Oke, sekarang kita masuk ke forensik itu apa? Forensik intinya adalah dapetin barang bukti digital. Kalau IT ya, kalau forensik biasa ya barang bukti buat di pengadilan. Forensik itu bisa, kalau forensik itu ilmu buat cari barang bukti. Yang paling kerasa adalah misalnya otopsi mayat, kayak gitulah. Kalau kita kan bukan mayat yang kita bongkar ya, komputer, handphone yang kita bongkar. Jadi barang bukti. Oke. Adanya di perangkat apa? Komputer, server, smartphone, IoT dan sebagainya. Tujuannya adalah barang bukti untuk hukum. Oke. Atau buat investigasi. Kalau misalnya kita bertanggung jawab ke cyber security di server, kita melakukan investigasi, ini masalahnya di mana, bolongnya lewat mana, hackernya masuk lewat mana, itu perlu kemampuan forensik juga. Jadi forensik bukan cuma buat hukum, tapi juga buat kerjaan kita sehari-hari yang megang server, kita butuh forensik. Walaupun kita mungkin nggak terlalu dikejar buat laporannya, kalau yang itu ya, laporan buat pengadilannya nggak terlalu dikejar. Tapi kalau mau diajukan pengadilan, kita harus ngerti gimana caranya kita ngajuin makhluk ini ke pengadilan. Yang jadi masalah ini nih kalau buat pengadilan. Bayangkan yang kita hadapin adalah file komputer, gitu ya. Ini harus diajukan ke hakim yang kagak ngerti komputer. Nah, kejadian ini saya nanya sendiri di hakim, tetangga saya ada yang hakim kebetulan. Di dekat rumah nggak ada yang hakim. Saya tanya ke dia,
Lu kalau dapetin barang bukti WhatsApp, print out WhatsApp, screenshot WhatsApp, lu pakai kagak? Gue buang, dia bilang. Jadi ini hakim akan ngebuang barang bukti screenshot WhatsApp. Gitu. Emang dibuang. Karena nggak bisa dipercaya. Apakah tadi screenshotnya itu beneran atau bohongan, kita nggak ada yang tahu. Si hakim nggak tahu. Jadi ada tekniknya supaya barang bukti yang sifatnya soft copy ini bisa diajukan pengadilan dan hakim bisa percaya. Kebanyakan teknik yang dipakai adalah screenshot. Dan screenshot nggak bisa jadi barang bukti, jangan khawatir. Gitu ya, beres ya. Jadi screenshot nggak bisa jadi barang bukti. Bener, asli. Karena kenapa? Screenshot itu bisa diedit. Jadi barang bukti harus sesuatu yang nggak bisa diedit. Gitu. Konsekuensinya, kalau kita dapetin barang bukti, kita harus bisa nyimpen barang buktinya supaya nanti bisa diajukan di pengadilan. Gitu. Dalam istilah yang lebih sederhana, IT forensik adalah seperti seorang detektif digital mencari petunjuk di dunia maya, petunjuk berupa email, file, history browsing, riwayat histori ya, log aktivitas dan sebagainya. Oke, ini beres. Sekarang kalau kita lihat asal-usul IT forensik, itu waktu komputer mulai dipakai, dipakai buat kejahatan, mulai dicari. Gimana caranya dapat barang bukti. Jadi berkembang di akhir abad 20-an. Kira-kira yang mendorong adalah kasus kriminal, perkembangan teknologi, perlunya standar. Kira-kira itu 3 makhluk ini ya. Kriminal ada penipuan, pencurian identitas, kejahatan cyber, segala macam. Dan ini kasusnya banyak banget dan sebagian besar kasus itu penipuan. Di internet di Indonesia juga penipuan. Termasuk judi online, ditipu. Banyak banget kalau nipu tuh, gila, parah banget. Banyak banget, termasuk istrinya Ono kena tipu sampai 6,5 juta total. Masih sedikit, jangan khawatir. Ada yang kena 2 miliar rupiah. Gurunya Ono aja 200 juta kenanya. Jadi ketipuannya parah banget. Oke. Terus juga ilmu ini terus berkembang karena banyak perangkat digital baru yang kompleksitasnya tinggi. Contoh yang agak seru adalah ini orang-orang, kan sekarang yang terkenal Chat GPT ya, itu udah banyak yang make lah. Bayangkan nih peneliti-peneliti lagi mulai ngembangin supaya kalau Chat GPT susah ditaruh di handphone. Mereka ngembangin make kan itu large language model ya. Kita make yang small language model. Jadi bukan large. Kalau large kita nggak bisa taruh di handphone. Kalau terlalu gede, kita butuh RAM-nya giga-giga lah. Nah, yang small language model itu lagi dikembangin dan kemungkinan bisa masuk ke dalam handphone. Bayangin kalau AI yang levelnya kayak gitu masuk ke dalam handphone, terus AI-nya kita kasih racun, wah kacau semua ceritanya. Gitu. Dan ini butuh kemampuan. Dan ini belum ada yang tahu caranya gimana sih. Jangan khawatir. Oke, jadi kemampuan itu lagi dibutuhin banget. Oh ya, ntar kalau pada udah punya ilmu-ilmu seperti ini, kalau bisa sharing-sharing di webinarnya ITTS ya. Kemarin siapa? Jaki kalau nggak salah. Sharing tentang pakai Python, apa namanya? Lupa saya. Buat ngobok-ngobok AI, keren banget tuh. Ya, tolong kalau ada yang punya ilmu, tolong ngomong sama Mei, sama Pak Anas supaya bisa di-sharing dalam bentuk webinar. Kenapa ini diperluin? Supaya pada saat kita nyari kerja, kita punya profile, sudah pernah webinar berapa kali, topiknya tentang apa, dan orang pada serem. Kira-kira itu sih, buat mempermudah hidup aja. Nah, sekarang perbedaan dengan bidang-bidang yang lain. Ada cyber security, ada hacking, ada yang IT forensik ya. Kalau cyber security itu lebih buat melindungi sistemnya. Kalau hacking buat jebolin sistemnya. Kalau di dunia anak-anak biasanya nih nyebutnya blue team nih. Ini blue team. Ini red team. Blue team yang bertahan, red team yang ngejebolin. Nah, yang jarang dilihat adalah yang cari barang buktinya. Jadi orang-orang blue team ini harus jago yang ininya sebetulnya. Kalau red team mungkin nggak perlu jago ya buat
forensiknya. Tapi yang blue team harus bisa forensik. Kalau enggak dia bakal kesulitan nyari si penyerang itu masuk lewat mana, caranya gimana, pusing kepala dah lu si cyber security. Jadi ilmu ini dibutuhin banget sama cyber security. Kalau lihat kuliah saya, jadi awalnya saya tuh ngasih kuliah jaringan doang, nggak ada yang lain. Kemudian lama-lama orang ngerasa butuh keamanan. Jadi akhirnya saya selipin di kuliah jaringan tentang cyber security. Lama-lama materi cyber security jadi gede banget, dipisahin jadi kuliah sendiri cyber security. Dalam cyber security butuh cari barang bukti dan sebagainya, mulai dimasukin materi. Jadi kuliah tuh berkembang kayak gitu tuh. Masukin forensik, lama-lama dilepas. Nah, ini kira-kira kelihatan bedanya. Kalau forensik itu lebih buat dapetin buat hukum ya, buat hukum. Kalau digital investigation bukan buat hukum sih, tapi itu istilah doang sih. Jadi bedanya dikit antara ini ke hukum. Hukum tuh masalah pelaporannya aja supaya bisa diterima sama si pengadilan. Kalau buat di perusahaan sebenarnya kan nggak butuh sampai hukumnya banget, tapi kita harus tahu si hacker nyerangnya kayak gimana, masuknya kayak gimana, jadi kita cara nambahnya seperti apa. Kalau itu masih digital investigation. Kalau sampai kita bikin laporan buat polisi, hukum dan sebagainya, itu masuk yang forensiknya ini. Jadi lebih ke teknik pelaporannya. Dan itu harus terstruktur ya. Kalau enggak susah. Ini jujur aja, saya pernah bukan diwawancara ya, disidik lah, belum sampai sidang ya. Kalau saya sendiri sudah pernah jadi saksi di pengadilan. Dan ini juga ada kepolisian dari Sumatera Barat juga lagi minta saya jadi saksi juga. Jadi kalau jadi saksi saya udah berapa kali. Mereka nyebutnya bukan saksi perkaranya ya, tapi saksi ahli. Jadi misalnya kalau ini kan ada perkara, ada yang terdakwanya, ada saksi yang akan memberatkan terdakwa, ada saksi yang bakal meringankan terdakwa. Tapi selain itu juga ada saksi ahli namanya. Saksi ahli biasanya saksinya sifatnya netral aja, dia nerangin tentang sistemnya. Soalnya kan hakim nggak ngerti komputer, jadi kita harus nerangin tentang sistemnya seperti apa, itu saksi ahli. Oke. Nah, jadi saksi beberapa kali dan saya 1 kali dipanggil kejaksaan. Kalau salah, urusannya jadi terdakwa tuh. Tapi dipanggil buat dimintain keterangan aja sih. Dan yang salah bukan saya, bukan ini. Yang salah ada kementerian lah. Ononya jadi saksi. Sebel banget tuh kalau udah kayak gitu. Sialan. Untung, jadi gini nih. Supaya Anda selamat dari itu semua. Saya selamat. Kenapa bisa selamat? Karena semua transaksi ke saya, jadi semua kalau ada kerjaan, ada apa segala macam, saya selalu nyimpen soft copy dari kerjaan tadi. Jadi permintaan buat ngerjain apa, terus undangan rapatnya, hasilnya, semua bentuknya soft copy saya simpen semuanya. Jadi pas dipanggil kejaksaan, semua barang bukti saya punya, saya kasihin nih. Saya kasihin flash disk aja. Nih flash disk buat lu aja, ambil lu ambil tuh semua barang buktinya, beres. Jadi kalau kita udah ngerti ilmu ini, kita hati-hati jadi kalau kerja. Semua file-file semua simpan. Jangan dibuang sembarangan semua file. Dan kalau bisa tersimpannya terstruktur. Gitu. Saya biasanya terstruktur banget juga enggak sih. Kalau saya sebetulnya. Tapi saya kasih lihatlah contoh terstrukturnya. Yang ini kerjaan yang normal ya, bukan kerjaan ini ya. Soalnya misalnya kasih ceramah, saya biasanya simpan di sini file data private no. Ini kalau ini buat seminar dan sebagainya ya, pengabdian. Nah ini semua kerjaan seminar segala macam, saya masuk ke folder pengabdian masyarakat, saya tulisnya pengabdian, terus biasanya saya masukin, misalnya kita lihat 2024. Jadi di sini ada apa? Ini ada tanggalnya sama semua nih ya, tanggalnya sama.
Terus di sini ada undangannya, ada flyernya, ada apanya, segala macamnya ada. Di sini juga ada bikin, ada flyernya, di sini ada flyernya, di sini ada yang ada undangannya, nih ada undangan. Terus biasanya ada undangan, rekaman videonya ada di folder yang lain. Jadi waktu ngasih seminar ada rekaman videonya. Jadi semua harus didata tuh. Oke, undangannya, hasilnya, sertifikatnya kalau ada, pokoknya semua yang terkait itu didata, termasuk kalau ini kan seminar ya, webinar, videonya juga ada. Ya ini bukan buat forensik memang, kalau kita kerjain ini bisa dipakai buat ngelamar kerjaan sih sebenarnya. Kalau saya udah nggak perlu ngelamar kerjaan, kalau Anda kan perlu ngelamar kerjaan. Cuman kalau udah kita semuanya terstruktur seperti ini, jadi kalau ada masalah kita punya kopinya, gitu. Oke. Saya coba mundur. Saya sampai tahun berapa nih? Ini yang rada terstrukturnya dari 2015, 16, 17, 18. Sebetulnya sebelumnya juga ada sih. Cuman saya taruh di folder yang mana lama. Old pangkat lama, OWP pangkat lama ada juga sih. Tapi nggak terstruktur, tidak terstruktur yang itu. Gitu. Kalau yang dari 2015 sampai sekarang lebih terstruktur sih. Jadi hampir berapa? 10 tahun yang terstrukturnya. Tadinya saya nggak terlalu, soalnya saya nggak ngejar naik pangkat sih, males. Jadi kita perlu strukturin kayak gitu. Nih kalau ini ada sertifikat juga ada lah. Nih sertifikat, nah ini kelihatan dari 2000, ini 1991, 2011, 14 segala macam ada, itu ya. Jadi itu harus dibiasakan untuk menyimpan semua file-file terstruktur. Oke. Apalagi sekarang semuanya berbentuknya soft copy. Tolong disimpan. Yang jadi masalah, jangan nyimpen di satu. Ini jujur saya ada di 3 harddisk nih. Jadi folder ini nih ada di 3 harddisk yang beda. Jadi kalau satu harddisk rusak, langsung di format, timpain lagi. Dan itu diupdate terus. 3 harddisk update terus. Semua kerjaan digituin sama saya. Dengan cara itu kita aman. Itu ya. Jadi harus dibiasain. Nah, beres ya. Jadi untuk itu, untuk cyber security kita akan bermain dengan catatan log. Soalnya kalau nggak ada log ya berabe urusannya. Oke, jadi kebiasaan itu harus dilatih dari sekarang sih. Nah, ini cyber security. Kalau hacking tujuannya adalah ngebobol sistem, dapetin akses tidak sah, kira-kira kayak gitu. Nah, yang perlu kita sadarin bahwa bedanya hacker dengan cyber security. Kalau hacker cukup menguasai satu ilmu ngehack, dia bisa ngehack. Kalau cyber security, untuk bisa ngamanin sistem, kita harus ngerti semua teknik serangan yang ada. Baru sistemnya bisa aman. Nah, itu bedanya cyber security. Cyber security orangnya lebih pening kepala. Punya buku hacking yang isinya ekstrim, yang nggak ada di YouTube. Buku hacking. Ya ada banyak lah. Saya kasih lihat lah ya. Nih, kalau mau copy, kirim harddisk ya. Nah, saya masukin sini lah. Ini sebenarnya ada di server lain, tapi ditempel ke komputer saya. Ini kelihatan pakai Linux ya. var data library 2 books hacking A B C D F G H hacking. Oke. Hacking ada banyak banget. Ada ilmu carding. Carding itu gimana jebolin kartu kredit ada. Itu nggak ada di kuliah, jangan khawatir. Cara ngedidos gimana, denial of service, gimana dapetin duit, mobile hacking itu hacking buat HP, gimana mobile hacking buat HP. Ini bukunya buku bagus-bagus sih, jangan khawatir ya. Dan nih bukunya, jangan khawatir ya. Ini 2014, masih panjang. Sini klik aja, ya udah. Oh ini mah
Wah, nih ada kayak gini-ginian lah. Nah, ini nggak terlalu sih. Kalau yang bagus tuh yang bentar. Ini Hacking University, Hacking Expose. Yang ada Hacking Expose-nya parah bukunya. Ini bukunya parah banget. Ini Hacking Expose parah. Saya punya buku yang, tapi kemarin akhirnya dimakan rayap tuh buku, sebel banget. Itu bukunya harganya sekitar $200. Dimakan rayap, sebel banget. Itu yang Hacking Expose tapi yang jaringan. Kalau yang ini Hacking Expose yang mobile ya. Tapi ya saya udah nggak terlalu sedih sih, soalnya saya bisa dapat buku yang soft copy-nya ini. Nah ini buku parah banget. Ini nge-hack handphone ya. Ini bagaimana ekosistem itu berbahaya di sebelah mana, bagaimana hacking cellular network, iOS gimana ngehacknya, iOS itu kelemahannya ada di mana aja, Android, malware, ini mobile service, mobile web, segala macam ada di sini. Itu ya, totalnya 263 halaman lah. Nah, kita akan coba klik, bisa diklik agak bisa. Jadi saya harus masuk sembarangan aja, masuk sembarangan. Kalau ini buku bagus. Bentar, itu tadi ada gambar apaan? Woi, hackernya lah. Woi, saya klik ke tengah sembarangan lah. Nih, saya ke tengah sembarangan aja ya. Ini kode area, ini cara kerja seluler, dalamnya seperti apa di jaringan. Ini dalamnya jaringan seluler seperti apa. Jadi kalau kita ngehack, nggak sekedar ngedek HP-nya, kita harus ngerti sistem di dalam jaringannya seperti apa. Ini operator ya, jaringannya gimana caranya dia bisa nelpon sampai ke telepon biasa, harus ngerti kayak gitu. Ini diterangin semuanya. Ini masih itunya. Oke, nah ini udah mulai nih. Nih, gimana cara bikin jailbreak, diterangin cara bikin jailbreaknya. Parah banget nih buku, parah banget, asli parah. Oke, tapi ya gitu ya bahasa Inggris. Jadi kalau mau silahkan kirim harddisk, saya kopin semua. Oke. Ini tadi siang saya ngirim harddisk ke Tegal. Ini orang Tegal ngirim harddisk 1 tera. Saya kopiin 1 tera. Yang paling parah waktu itu 2 minggu yang lalu lah, 10 tera ke Wonosobo. Terus ada 8 tera kemana ya? Daerah Jawa Barat lah. 8 tera ngopi juga. Jadi rata-rata ngirimnya antara 500 sampai 1 tera. Harganya berapa hari segitu? Harganya sekitar 70.000. Ini kalau mau tahu flash disk sama hard disk ya, kalau saya mending beli inilah Tokopedia. Flash disk harganya sekitar berapa? 40.000, sekarang 50.000 ya. Coba SanDisk berapa? SanDisk. Kok jadi nih SanDisk official. Oke. Tuh, ini aja ini 128 GB 275.000 nih. Ini cuma dapat 128 GB nih. Ini 64 GB aja cuma dapat harganya 300.000. Gila lah. Oke, kalau SanDisk, jadi ini kalau ini SanDisk yang asli ya. Banyak SanDisk yang bohong, banyak soalnya. Ngeri. Saya pernah beli yang bohongan, nggak bisa dipakai, dibuang. Jadi mau nggak mau asli kayak gini. Tapi kan harganya sakit hati nih, lihat harganya. 128 GB harganya 355.000. Jadi saya akhirnya belinya ini 500 GB harddisk. Oke. Ini harganya 100.000, 70.000. Ini 250 GB. Ini harganya 500.000. Kita cari ininya aja ya, paling murah. Jangan beli yang 15.000, udah pasti jebolnya. 20.000 pasti jebol. Sekitar 70.000 ke atas lah yang hidup tuh. Nih yang kayak gini-gini hidup nih. Ini mah buset, 30.000. Oh, Tuban, ngeri, jangan. Belinya di Jakarta, yang bisa dipercaya mah DKI. Oh, parah. Nih 40.000 udah mulai agak bisa dipercaya. Soalnya tapi dia biasanya sentinelnya nggak 100% yang kayak gitu. Nah, ini udah mulai agak bisa dipercaya. Ini saya kasih lihat yang saya beli dari mana ya.
Itu mah yang pengen saya beli. Yang udah pernah saya beli mah di ini sini sampai di tujuan. Nggak ada semua. Apa sih? Nah, ini dia. Nih yang Wear komputer oke. Yang ini saya beli 2 biasa. Ini jadi 2 biji ya. Harga 80.000. Yang Wear komputer oke sih. Saya perhatiin ini saya pesan berapa kali nih. 500 giga. Jadi sekitar 80.000 perak sama ongkir biasanya sekitar. Ini udah sama ongkir 80.000 rupiah sama ongkir nih. Gitu. Wear komputer oke lah. Ada yang jelek nih. Waktu itu saya beli jelek. Harddisknya udah rusak sampai di saya. Kalau ini oke. Gitu ya. Jadi kalau saya mendingan harddisk yang kayak ginian daripada apa sih namanya? USB. Ya paling tapi kita butuh tetap USB akhirnya ya buat ininya casingnya. Harganya lumayan juga sih. USB casing 3,5 inci. Kalau harddisk gede sih, ini tanya merek ya. Harddisk gede WD oke. Harddisk gede hampir oke semua sih. Harddisk yang gede ya. Yang masalah kalau harddisk yang flash, yang USB itu yang ngeri, parah banget. Ini casingnya ini nggak bagus casingnya ini. Kalau mau yang bagus Orico sih. Orico. Ini sekitar 100 ribuan. Saya belinya pakainya yang ini sama yang ini, 2 ini saya pakai. 2 ini saya pakai. Nih. Mahal juga ya. 70 ribuan lah. Ada juga yang bentuknya kabel doang sih. Jadi merek boleh apa aja kalau yang 3,5 inci. Merek apa aja. Cuman gini nih. Kalau mau ngirim harddisk, oke. Ini kebanyakan orang parah banget ngirim harddisknya. Tolong dimasukin, paling jelek sih masukin ke plastik. Harddisknya ditutupin plastik. Tapi kalau saya sih pakai antistatik harddisk. Jadi kayak bungkusan kantong antistatik bentuknya kayak gini nih. Kalau saya masukin harddisk, kalau ngirim saya masukin antistatik dulu ya. Tapi kalau nggak ada, karena kita Indonesia lembab, sebenarnya antistatik nggak terlalu parah. Kita bisa masukin ke plastik wrapping gitu, apa sih? Plastik wrapping. Plastik wrap makanan. Boleh, bisa nggak masalah sih. Jadi plastik yang kayak gini bisa dipakai juga buat nutupin harddisk supaya tidak kena apa sih namanya, nggak kena statik. Nah, terus kalau udah ditutupin kayak gitu, dikasih bubble wrap yang banyak. Bubble wrapnya dibungkus sampai 4-5 kali. Kalau nggak jebol tuh harddisk, gitu ya. Nah, banyak orang ngirim ke saya nih, brengsek orangnya. Pada ngirimnya cuma di bubble wrap sekali apa 2 kali gitu. Dia pikir udah ada bubble-nya, udah beres urusannya. Enak aja lu. Bisa kacau ini. Kalau bisa bubble wrap-nya dibungkus beberapa kali, 3-4 kali lah. Dibungkus 3-4 kali baru jadi kasih apa sih namanya? Tadi antistatik, dikasih bubble wrap, dikirim. Nah, sekarang kirimnya kemana? Oke, ke sini. Tapi ntar kalau ngirim tolong tulis mau apa gitu ya, soalnya orang ngirim ke saya macam-macam nih. Masuk ke sini ebook, oke. Jadi masukin ke Ono Center RID ebook, kemudian turun ke bawah, masuk ke Ono Center ebook. Di sini ada alamatnya di bawah sini. Ini alamatnya, oke. Saya copy paste ininya di chat. Nah, yang jadi masalah adalah sekolah-sekolah juga ngirim harddisk ke saya, bukan buat dapetin perpustakaannya, tapi kalau sekolah buat yang ini nih dia, internet offline. Ini ada harddisk ya pakai buat sekolah, dalamnya ada perpustakaan digital, ada web server, ada Wikipedia, ada tryout segala macam. Sama 500 GB juga. Oke, jadi kasih antistatik bubble wrap, kirim.
Harddisknya sama-sama 500 giga. Jadi kalau nggak ditulis, saya bingung. Ini harddisk buat yang mana? Mau dikisi internet offline atau perpustakaan aja. Kalau perpustakaan biasanya saya akan format pakai file sistemnya exFAT. exFAT. exFAT itu buat Windows bisa baca, lebih bagus daripada NTFS. Kebanyakan kalau beli-beli di online ini di formatnya pakai NTFS. Ini ngomong jujur dulu, NTFS nggak bagus, jelek. Saya berapa kali ngopi pakai NTFS, crash harddisknya. Jadi waktu kemarin ngopi 8 tera, 10 tera, NTFS crash, harddisknya rusak, harus diformat lagi, NTFS saya coba lagi, hajar, crash. Crash tuh jadi read only harddisknya, nggak bisa dikopiin. Jadi kepaksa diformat lagi, diformat pakai NTFS lagi, kayak gitu lagi. Akhirnya saya putus asa, saya format pakai exFAT, exFAT. Tapi nggak apa-apa, kirim aja harddisk kosong ke saya format jadi exFAT, nggak masalah sih. Saya nggak format aja. exFAT bisa dibaca di Windows, di Linux bisa juga. Kalau mau spesifik buat Linux dan mau bagus, saya akan format jadi ext4. Itu lebih bagus daripada exFAT sih. Jadi pakainya ext4, lebih bagus. Tapi kalau mau dibaca di Windows juga ya kepaksa saya kopinya pakai exFAT. Itu oke juga sih, nggak masalah. 10 tera oke, 8 tera oke, kemarin saya kopiin. Beres ya? Jadi harddisknya kayak gitu. Saya tidak rekomen pakai harddisk USB sekarang. Soalnya berapa kali nih ngopinya lama sih. Jadi kecepatan ngopi kira-kira 100 giga per jam. Bayangin kalau ngopi 10 tera itu butuh waktu 10 hari buat ngopi. Pernah ngelihat harddisk nyala 10 hari ngopi, itu kalau dipegang panas tuh harddisk. Jadi kalau itu harddisknya harddisk eksternal yang USB biasa, yang Western Digital juga nggak kuat, ternyata jebol semua akhirnya. Jadi nggak rekomen pakai harddisk eksternal, kirim ke saya. Mendingan harddisk internal yang 3,5 inci kirim ke saya, dikopiin. Cuman ya kepaksa harus beli yang ginian sih, casing kayak ginian. Tapi ini 2,5 inci. Harddisk 2,5 inci juga oke. Harddisk laptop masih oke. Tapi kalau harddisk USB yang itu nggak bagus. Kalau harddisk laptop masih bisa. Jadi kalau pengennya kecil, belinya harddisk laptop. Tapi harus pastikan sentinelnya 100 dari sononya. Gitu. Cuman saya biasanya lebih suka yang 3,5 inci. Lebih kuat soalnya. Kayak gini-gini lebih kuat nih. Oke, beres ya. Balik lagi ke masalah tadi saya mana ceritanya. Oke. Nih udah beres ya. Ini beres. Balik deh ke sini. Sekarang tujuan sama ruang lingkup. Ini kira-kira cara berpikirnya kayak hacking lah. Oke. Tujuannya sebenarnya cuma ngamanin barang bukti. Nah, ini jadi masalah waktu ngamanin. Kalau kita berhasil dapat barang bukti, mungkin belum dapat barang buktinya ya. Misalnya kita dapat harddisk yang kemungkinan dipakai untuk kejahatan. Kita dapat laptop, misalnya laptop si penjahat. Kita dapat handphone penjahat. Nah, kita harus ngamanin dia, si laptop atau handphonenya. Nah, yang harus dilakukan adalah ngamanin tuh nggak bisa dimasukin berangkas aja ya. Jadi ngamanin itu kita harus ngopi harddisknya. Termasuk kalau itu handphone. Harus dikopi. Kalau handphone ya dikopi apa ya? Ya, bukan harddisk dalam handphone ya. Pokoknya ya harddisk dalam kutipnya handphone dia harus dikopiin semua. Oke. Nah, barang bukti ini jangan disentuh, udah gitu. Jadi kalau kita dapetin laptop, handphone segala macam, di-copy, di-cloning, harddisknya di-cloning. Nah, ngeloning harddisk nggak bisa pakai perintah copy, nggak bisa, harus pakai perintah. Kalau di Windows pakai ghost kali ya. Kalau di Linux kita biasanya pakai dd. Perintahnya d 2 biji, gitu ya. Disk apa gitu ya. Nah, jadi kita punya barang bukti aslinya, nggak disentuh, di-cloning. Kita punya cloningannya, nggak disentuh juga, di-cloning lagi. Jadi kita punya 3 kopi yang sama. Aslinya, cloningannya di-cloning lagi. Nah, cloningan yang kedua ini yang bisa kita analisa. 2 yang lain nggak dianalisa. Itu buat simpen. Jadi kita punya harddisk, kita punya backupnya, cloningannya yang diobok-obok. Cloningan yang kedua yang diobok-obok gitu ya. Jadi harus diamanin. Terus buat nganalisa barang bukti kita, nah ini ngoboknya nanti perlu
ilmunya, bagaimana kita ngidentifikasi, ngekstrak, interpretasi data, segala macam. Nah, terus kita harus bisa ngasih barang bukti yang sah untuk menyajikan temuan forensik dalam format yang dipahami oleh pengadilan dan pihak berwenang lainnya. Nah, ini seru nih dalam format yang dipahami oleh pengadilan. Pengadilan itu ngerti formatnya, bentuknya tulisan manusia. Tulisan manusia contohnya gini, barang bukti ini kami temukan di mana, dalam keadaan seperti apa, kita simpan kayak gimana caranya, terus jadi pakai cerita di pengadilan itu. Nggak bisa dikasih harddisknya langsung. Kalau dikasih harddisknya langsung, hakimnya puyeng juga, nih apa yang lu kasih gitu kan, pusing kepala. Jadi nggak bisa dikasih harddisknya sih sebenarnya pengadilannya. Cuman bisa dikasih lihat nih barangnya ada, terus kita sudah analisa hasilnya seperti ini, bentuknya tulisan cerita dalam bentuk laporan gitu ya. Karena hakim bacanya yang seperti itu. Gitu ya, beres. Nah, kalau di dunia IT, peralatannya yang kita obok-obok bisa komputer, bisa laptop, bisa smartphone, bisa tablet, server, hard disk, flash disk, SD card, perangkat jaringan bisa router, bisa access point wifi, bisa BTS seluler, core network, apa segala macam. Jadi itu ruang lingkupnya lebar banget sih sebenarnya, dan sebagian kadang-kadang kita nggak bisa ngakses. Karena misalnya punyanya si operator, punya Telkomsel, nggak bisa kita masuk sembarangan dong. Pasti diamukin kalau mereka. Oke. Nah, jenis-jenis barang bukti juga banyak. Ada yang berupa file, dokumen, gambar, video, audio, file lain, segala macam. Bisa juga metadata. Oke. Bisa email, bisa history browser, bookmark, cache dari browser. Kalau di server bisa lihat aktivitas sistem, login, dan sebagainya. Terus database. Database, file database ya maksudnya ya. Nah, ini agak seru juga nih urusannya semua. Seringkali jangan pernah berasumsi bahwa file yang kita dapat adalah file yang sah. Datanya harus didapatkan secara sah. Iya. Yang benar sih sah sih. Cuman kadang-kadang sahnya kadang-kadang harus pakai otak sedikit dapetinnya. Ya mau diapain ya. Kadang-kadang gombal juga dapetinnya soalnya. Kadang-kadang dapetinnya gini sih, apa ya. Jadi kadang-kadang kita harus buktiin juga, misalnya gini. Misalnya kita pada posisi saksi ahli tapi harus nyerang, memberatkan, kalau bahasa pengadilan sih memberatkan terdakwa. Kadang-kadang kayak gitu ya. Nah, terdakwanya nggak akan mau ngasih barang buktinya dia dong, karena itu akan memberatkan dia kalau dikasih barang buktinya. Jadi kalau pakai cara sah yang normal biasanya nggak dapet. Jadi akhirnya kita melakukan penetration test. Jadi kita bisa, jadi barang buktinya caranya gini, kita nyerang aja udah. Nih, kita berhasil nyerang websitenya terdakwa, dan ternyata bisa dijebol dengan cara gini. Nah, kira-kira kayak gitu sih. Jadi ya sudah, mau diapain. Barang buktinya rusak, nggak bisa dipulihin, sering. Jangan khawatir. Jadi barang bukti rusak nggak bisa dipulihin sering banget. Paling gampang ginilah, kalau mau ngerusak barang bukti ya, paling gampang ginilah. Coba saya masuk ke sini. Saya gedein lah biar ada gampang. Oh, biasain pakai Linux ya, pakai di rumah susah mainan kayak ginian mah. Kalau boleh saran sih laptopnya pada diganti pakai Linux. It is Farlock. Oke. Ini Farlock adalah ini kalau ini bukan di server ya. Ini adanya di komputer saya, di laptop sih. Nah, ini di Farlock ini adalah semua catatannya Linux adanya di Farlock, termasuk di server ya. Adanya di Farlock.
Nah, di sini ada banyak lock kan, ada auth lock, ada auth lock 1, 2, ini udah di zip lah kira-kira. Ada boot lock segala macam. Ya udah, paling blow on kan gitu. Coba kita lihat auth lock. Nah, kita bisa lihat nih tanggal berapa, jam berapa, ada session dibukanya sama siapa, kelihatan semua. Ini kan kelihatan nih. Nah, kalau hackernya jago, dia tahu bahwa ada catatannya dia di situ. Supaya hilang, ya gampang sih hackernya. Tinggal gini aja nih. Delete. Nah, ini saya delete nih. Saya delete. Ini udah delete nih. Udah, gua save. Nggak usah semua delete. Jadi delete yang bagian sayanya masuk, ya udah, di save. Udah, hilang dah. Itu baru locknya aja yang dihilangin. Jadi kalau hackernya jago, kalau hackernya juga pegang server, dan hacker yang seperti itu adalah hacker-hacker judi online. Dia pegang server loh mereka. Dan mereka jago-jago, hati-hati. Itu bukan orang sembarangan semua yang di judi online. Jadi judi online itu bandarnya kaya. Duitnya banyak banget. Dia bisa nyewa hacker dengan harga mahal. Jadi orang-orang yang megang judi online bukan orang sembarangan. Karena duit yang diputernya gede banget dan orangnya levelnya parah-parah semua. Dan saya pernah ketemu sama salah satu programmer judi online jago. Tapi dia udah insap ya, waktu saya ketemu udah insap. Dan jago dia, dan dia cerita. Dan kemarin juga yang di Kominfo itu yang ketangkep bukan orang sembarangan sih, asli itu bukan orang sembarangan. Dan saya ketemu sama temannya dia. Tapi saya nggak bisa nyebutin dari mananya ya. Tapi itu bukan orang sembarangan. Tapi karena akhlaknya geser, iya dia jadi masuk ke ya soalnya gimana ya? Orang tawarannya parah. Ditawarinnya lu mau rumah nggak? Lu mau mobil nggak? Gitu. Ya siapa yang nggak goyah itu akhlak kalau digituin kan parah. Itu urusan lock, editnya kayak gitu. Kalau hackernya jago, yang lebih parah lagi, dia akan ngeformat hard disk. Hard disk diformat, sesudah diformat, dia akan nge-write. Hard disknya akan di-write, ditulis, misalnya binary 0 di semua sektornya. Ya sudah, barang bukti hilang. Itu jadi ngerusak barang bukti, ngilangin barang bukti gampang banget sih. Kalau tahu caranya, jadi doanya moga-moga hackernya nggak sepintar-pintar amat gitulah. Kalau pintar kita yang susah. Jadi asli, ini semua pakai doa, semoga nggak jebol. Kemudian aplikasi forensik bisa kejahatan, kriminal, sengketa hukum, investigasi internal. Jadi sengketa hukum masalah bisnis, hak cipta, perceraian lah. Kira-kira ini contoh ya. Kalau kriminal, pembunuhan, penculikan, pelecehan seksual, kejahatan bisa penipuan online, ransomware, hacking, dan sebagainya. Kira-kira gitu nih. Urusannya gitu ya, forensik dipakainya. Kemungkinan besar Anda banyak hidupnya yang di sini. Untuk perusahaan. Karena sebagian besar kita kemungkinan besar bukan jadi aparat. Kita kemungkinan besar bukan jadi orang kejaksaan. Kemungkinan besar kita lulus nanti kerjanya di perusahaan. Nah, kita pakai buat yang ini sih sebenarnya nomor 4 yang banyaknya. Bukan yang lain. Cuman kita harus tahu yang lain. Kasus yang terkenal bisa dicari di internet banyak. Terus penggunaan IT forensik buat recovery data yang hilang karena serangan hacker. Kita bisa buat analisa malware, cara kerjanya gimana, identifikasi asal-usulnya. Kita bisa melacak penyerang segala macam buat cari barang bukti kejahatan. Kira-kira kayak gitulah. Oke? Nah, sekarang hukum etikanya. Bentar lagi azan ya. Cepet aja ya. Yang pasti ini urusan paling males. Tapi intinya ini ada undang-undang KUHP, undang-undang ITE, undang-undang PDP dan lainnya. Ya, di PDP ini ITE kira-kira kalau sampai terbukti kenanya cuma 6 tahun penjara dan atau denda 600 jutaan lah, kira-kira kayak gitu. Kalau ITE ya, transaksi elektronik segitu. Tapi kalau sampai data pribadi yang jebol, itu bisa sampai 6 miliar. 6 miliar kalau perorangan. Kalau perusahaan bisa kena 60 miliar. Jadi gini ceritanya. Kalau kita kerja di sebuah perusahaan, misalnya kita kerja di bank. Kita kerja buat IT-nya bank.
Dan si IT-nya bank harus menyelamatkan semua data nasabah. Jangan sampai jebol tuh data bank. Padahal kita tahu ya, beberapa tahun yang lalu kan bank 3 huruf jebol kan ya. Kalau di undang-undang PDP itu urusannya 60 miliar dendanya. Makanya bank berusaha untuk melindungi benar-benar datanya. Soalnya kalau sampai jebol 60 miliar. Jadi kira-kira kayak gitu. Makanya pertahanannya gila-gilaan gitu perbankannya. Nah, kalau dari sisi aspek hukum, masalah kewenangan pengumpulan barang bukti biasanya penyidik, jaksa, hakim kalau buat di pengadilan. Oke. Terus harus ada perintah pengadilan. Nah, ini masalah nih, biasanya perintah pengadilannya lama keluarnya. Udah gitu barang buktinya udah keburu hilang. Nah, ini berabe nih. Jadi kadang-kadang kita harus nyelamatin barang bukti duluan. Jadi misalnya kalau di bank kita harus punya backup. Kalau sampai ada perintah pengadilan, barang buktinya kagak ada, puyeng kepala dulu. Kita yang kena soalnya urusannya. Nih jebol, barang buktinya mana? Lu udah pertahankan segala macam. Nah, harus punya. Terus prinsip legalitas. Setiap tindakan pengumpulan manusia harus memiliki hukum yang kuat. Gitu. Untuk perlindungan data pribadi, proses forensik digital harus menghormati hak-hak individu atas privasi, perlindungan data pribadi. Nah, ini ceritanya gini. Tinggal bantah aja. Ya itu taktik ngeles orang IT emang gitu sih. Ya kalau kepaksa pakai jurus yang itu boleh dipakai kalau kepaksa ya, tapi sebaiknya ditaruh di paling akhir lah jurus yang kayak gitu. Nah, yang ini bagian menghormati hak individu sama perlindungan data pribadi itu kira-kira gini. Ini paling blow on mah tukang reparasi HP. Itu kerjaan paling sederhana banget. Tukang reparasi HP bisa akses ke SD card yang ada di HP. Dia bisa ngopi semua foto yang ada di SD card itu. Nah, serah sekarang. Kita mau menghormati privasi orang apa kagak, melindungi data pribadi orang apa kagak. Tapi tukang reparasi HP ini punya akses gede ke sini. Cara ngeceknya gimana? Kemarin teman saya, Kalpin Silean. Dia salah satu ahli forensiknya Indonesia. Ini orangnya, Kalpin. Tadi pagi saya ketemu dia sih. Dia lagi ngajar ethical hacking tadi pagi. Saya ketemu, ngobrol bentar sebelum kuliah kelasnya dimulai. Nah, ini kalau Kalpin gilanya keluar, tadi mana tulisannya? Mana tadi? Ini ya. Wah, udah azan. Tapi ceritanya Kalpin tadi pagi kalau kita mau menghormatin Kalpin, caranya gini, dia ke tukang reparasi HP, dia cuma ngomong gini, "Gua beli dong SD card yang dibuang-buangin." Dibeli sama dia di di Andilet di Restore. Oke. Kita sudah buka, kita tutup dulu, kita akan mulai lagi jam 6.30 ya. Oke, sampai ketemu jam 6.30. Oke, selamat berbuka puasa semua.